Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Ahowu. Perkenalkan, nama saya Yurnita Zai, jurusan agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang dapat menyebabkan demam, batuk, sesak napas, dan menyebabkan kematian pada manusia. Virus ini tanpa kita sadari telah melumpuhkan kehidupan, terlebih-lebih di negara Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan dan di Tiongkok, yang diberi nama coronavirus. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung, seperti percikan dahak dari orang yang terinfeksi, melalui batuk dan bersin. Dan ketika menyentuh permukaan yang terkontaminasi dengan virus itu, dapat menyebabkan penularan. Memang dari gejala-gejala ini mirip dengan flu atau pilek biasa, yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi coronavirus atau tidak. Dan perlu kita ingat dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, seperti sering cuci tangan, menutup mulut atau pakai masker, dan hidung ketika batuk atau bersin, tutup dengan bagian dalam siku atau bisa digunakan tisu. Lalu buang tisu ke dalam tempat sampah yang tertutup. Selain itu, pastikan dalam keluarga Anda divaksin, karena vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang diberikan kepada seseorang dan akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin berguna bagi kita untuk mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Itulah fungsi vaksin dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 ini memaksa kita menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat, terutama di negara Indonesia. Persebaran virus corona yang masih aktif baik di negara lain maupun di negara kita memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahannya, seperti di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar dalam hal-hal baru. Seperti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka merespon dengan kebijakan belajar dari rumah bisa melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap.
Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir. Padahal, pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan juga membebani siswa-siswi dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujung-ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan. Perlu kita perhatikan dalam memperbaiki sistem pendidikan, khususnya yang terkait pembelajaran daring, seperti ketika guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal guru level 2 termasuk kemampuan melakukan video konferensi dan membuat bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi guru yang ideal, dan level tertinggi adalah level keempat, di mana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Jika kompetensi guru sudah level 2, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus, dan metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online. Dalam pemakaian teknologi juga tidak asal-asalan. Pemanfaatan yang baik pada teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, seperti teknologi pendidikan. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatapan muka menggunakan aplikasi digital, serta tugas-tugas yang menumpuk ilmu teknologi. Seperti di ilmu teknologi, pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif. Pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi seperti mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langkah ke dalam kelas, memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa-siswi dan guru, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Selanjutnya, COVID-19 ini pola pelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya di situ juga guru membiasakan diri dalam mengajar online. Guru harus punya perlengkapan dalam pembelajaran online. Minimal yang harus dimiliki guru, laptop, dan alat pendukung. Pada COVID-19 ini memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Dengan adanya COVID-19 ini, negara-negara besar terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, yang mengakibatkan ribuan korban meninggal di berbagai negara. Seperti di negara Indonesia yang mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 yang membuat negara Indonesia harus bersama-sama saling menjaga. Di tengah pandemi COVID-19 ini,
sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita diajak di sini untuk memasuki era baru, untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem. Dan bagaimana cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya Ahow.